Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Hairudin. Dan pada kali ini saya ingin membagikan sebuah tips buat teman-teman semuanya. Dan ini masih tentang tema Facebook Ads. Dan kali ini temanya adalah bagaimana cara menentukan interest dengan mudah sekali. Karena tentu rata-rata yang menentukan bagaimana kualitas iklan itu selain dari konten, copywriting, tentu yang terpenting juga adalah bagaimana men-setting ad set dengan adanya interest atau dengan custom audience. Buat teman-teman semuanya yang ingin mempelajari dengan mudah bagaimana cara untuk menentukan interest dengan mudah di Facebook Ads, maka video ini sangat tepat buat teman-teman semuanya. So, simak sampai selesai video ini agar teman-teman pun mengetahui caranya, dan ini sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan dan ini benar-benar worth it banget. Oke guys, sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya saya terus semangat dan teman-teman akan terus mendapatkan update setiap ada video terbaru dari channel ini. Sekarang kita simak bagaimana cara untuk mendapatkan atau cara untuk menentukan interest Facebook Ads dengan mudah. Simak. Halo guys, kita langsung saja masuk ke laptop. Dan untuk pada pertama kali ini saya ingin membagikan settingan yang biasa saya pakai untuk beriklan. Dan ini khusus untuk yang menonton video saya dan yang mensubscribe ya. Jadi karena di channel ini banyak sekali tips dan trik rahasia. Oke guys, ini saya masuk ke campaign. Jadi saya sudah bikin campaign di sini, masuk beberapa objektif. Jadi karena temanya adalah menentukan interest, jadi ini bebas menggunakan mana saja. Saya coba yang engagement saja karena ini kita akan fokus ke interest. Bagaimana cara untuk menentukan interest Facebook Ads dengan mudah. Oke. Tips yang pertama, jangan lupa mengaktifkan CBO. Jadi CBO itu adalah Campaign Budget Optimization. Jadi maksudnya adalah ketika ada ad set yang winning atau ads yang winning, maka Facebook akan memfokuskan kepada yang winning. Gitu. Lalu ini contoh saja ya. Di sininya continue. Yes, dan sekarang disinilah letak di mana interest itu akan di setting, teman-teman. Tapi sebelum ke penentuan interest, jadi bagaimana supaya menentukan interest Facebook Ads dengan mudah, ini settingan rahasia buat teman-teman yang biasa saya pakai. Yang pertama, dari sini teman-teman. Nah, usia ini tentu teman-teman menentukan dari pertama produknya yang dijual, harga produk yang dijual, sehingga turun menjadi usia berapa gitu ya. Karena tentu dong yang mau beli harus yang punya uang. Nah, rata-rata tapi semua usia gitu ya, yang paling hijaunya paling tinggi itu adalah usia antara 18 sampai 30-an kalau nggak salah ya. Tapi di sini teman-teman pastikan kalau saya biasanya men-setting dari usia 24 gitu ya, yang dia sudah usia produktif, punya duit gitu ya. Dan di sininya adalah sampai 54. Nah, gitu. Yang paling hijau itu sampai sini. Gender teman-teman bisa tentukan, kalau jual produk laki-laki ya pria, kalau perempuan yaitu wanita, teman-teman. Oke, di sini include targeting, inilah tempat interest kita akan lakukan, tapi kita ke bawah dulu. Kita ke bawah terlebih dahulu. Nah,
Di sini connection teman-teman edit ya dari all people menjadi di sininya teman-teman bisa memilih people who like you page gitu ya. Jadi nanti akan menyasar orang yang menyukai. Di sini teman-teman pilih saja exclude people mana? Exclude people who like you page. Jadi iklan teman-teman akan dikecualikan untuk orang-orang yang menyukai fanspage teman-teman. Jadi yang menyukai fanspage tidak perlu lagi diiklanin karena otomatis melihat ketika posting di fanspage. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Nah, placement teman-teman pilih manual placement teman-teman. Karena ternyata di sini yang paling worth it itu ada di Facebook dan Instagram. Tapi tentu yang paling banyak adalah di Facebook, teman-teman. Biasanya saya begini, sebelum ke platform, itu saya device-nya dirubah dulu. Nah, misalkan kita jual produk yang agak mahalan, gitu ya. Nah, di sini, teman-teman pilih yang mobile, yang desktop-nya dihilangin. Nah, yang mobile ini, kenapa nih? Device tipnya ya. Nah, jadi mobile selanjutnya di sini teman-teman platformnya pilih Facebook dan Instagram. Tapi kalau saya Instagram jarang. Jadi Facebook saja. Nah, kemudian di sininya teman-teman pilih Facebook Newsfeed gitu ya. Kalau misalkan video, pakai video juga. Oke, di sininya kalau memang nyala marketplace ini kenapa nih? Tidak nyala nih. Messenger tidak nyala. Oke, dinyalakan marketplace-nya teman-teman di checklist ya. Oke, next ini in stream-nya dimatikan saja. Kemudian in artikel juga dimatikan saja. Nah, kemudian di sininya kita show more gitu ya. Nah, di sini teman-teman tentukan device. Misalkan gini, diedit. Nah, di sininya teman-teman bisa menyasar yang khusus Android atau yang pakai iOS. Tapi misalkan gini, teman-teman kalau jual harga-harga yang ringan, cukup menggunakan yang Android aja, teman-teman. Kalau saya begitu, ya kisaran-kisaran masih harga 120.000. Itu saya biasanya pakai Android karena kebanyakan sekarang ini ya. Kecuali yang punya branded. Tapi terserah teman-teman. Ini hanya disclaimer-nya biasanya saya begini gitu ya. Dan ini worth it buat saya. Oke, di sininya tablet disilang. Ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa OS-nya di setting. Biasanya yang paling tinggi itu orang yang suka beli itu OS-nya itu biasanya dari OS 6 gitu ya. Di Marshmallow. Di sininya non. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, sininya tidak ada yang lagi yang diedit. Nah, begitu teman-teman settingannya rahasia di balik settingannya ya. Tapi ada satu lagi yang saya lupa. Nah, makanya teman-teman mantep banget bisa menonton video ini karena khusus settingan yang lebih terperinci. Oke guys, di sini guys. Language-nya Indonesia aja teman-teman. Oke. Nah, kemudian di sininya kita akan memasukkan interest. Nah, karena tema kali ini menentukan interest dengan mudah untuk Facebook Ads, teman-teman. Kita sebelum ke sini, kita akan masuk dulu ke presentasi. Yes, presentasi, teman-teman. Nah, menentukan interest Facebook Ads dengan mudah. Kita lihat dulu nih rekamannya apakah masih berjalan atau tidak. Oke, teman-teman. Kita lanjut, next slide. Jadi pertanyaan pertama adalah siapa kamu? Jadi maksudnya itu bukan kamu kita, pemain, bukan, tapi produk. Jadi apa produkmu gitu ya. Jadi your product itu apa gitu. Jadi hal pertama yang harus difahami oleh pengiklan itu adalah kenali dulu produknya. Nah,
Kenapa kamu harus dimiliki saat ini? Jadi ini pertanyaan si konsumen ini, kenapa sih produk kamu harus kita miliki gitu saat ini? Kalau memang penting atau memang fashion gitu ya, itu apa yang jadi alasan? Yang kedua, kenapa kami harus membeli produkmu? Gitu ya. Jadi biasanya ini pertanyaan dari konsumen. Jadi kenapa harus beli produk teman-teman? Nah ini yang pertama, dengan mengenali produk teman-teman, itu bisa menentukan dan bisa memahami siapa sih yang menggunakan produk teman-teman. Atau dipakai oleh orang seperti apa. Gitu ya. Jadi orang seperti apa sih yang menggunakan produk teman-teman. Nah ini juga akan menentukan bagaimana teman-teman menentukan interest. Jadi ya kalau misalkan orang yang seperti misalkan senang travel, berarti itu akan menentukan interest. Misalkan orang yang senang dengan naik gunung, atau misal orang yang dia anak muda banget, atau milestone, atau kayak apa, itu teman-teman akan ketahui ketika teman-teman mengenal produk teman-teman. Jadi hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah produk knowledge-nya seperti apa. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini teman-teman harus mengetahui harga dari produk teman-teman sendiri. Nah, harga ini pun akan menentukan bagaimana teman-teman mengetahui usia berapa yang cocok dengan harga produk teman-teman. Misalkan harganya mahal, ya nggak mungkin dong. Misalkan anak muda yang sasar gitu ya. Misalkan ini produk buat anak muda dengan harga anak muda, ya berarti nanti targetnya untuk hal-hal yang berbau anak muda gitu ya, teman-teman. Nah, dengan mengetahui harga dari produk teman-teman itu, teman-teman akan mengetahui berapa usia yang dijangkau dengan harga segitu. Kemudian apakah harganya pas dengan kualitas produk. Jadi jangan sampai produknya biasa tapi jualnya mahal, itu nanti akan komplain. Oke, kita next. Cara menentukan interest Facebook Ads dengan mudah adalah dengan memahami kebiasaan calon konsumen. Jadi kebiasaan calon konsumen yang tadi yang teman-teman sudah tahu dari produk gitu ya, orang seperti apa yang memakai, dengan harga usia berapa yang mereka pakai gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebiasaan-kebiasaan ya teman-teman. Nah, kebiasaan ini saya simpulkan dengan ini teman-teman. Yang biasa digunakan, nih elemennya kan. Elemen kebiasaan konsumen itu yang pertama, ini saya gunakan berdasarkan prioritas ya teman-teman. Jadi cara menentukan interest itu adalah dengan kata kunci hewan teman-teman. Hewan di sini bukan ditulis hewan teman-teman, tapi misalkan kucing, kemudian anjing, kemudian burung, ular. Nah, teman-teman gunakan interest itu dengan kata kunci hewan. Misalkan gini. Nah, di sini misalkan kucing ya. Karena nggak ada bahasa ini ya, bahasa Inggris adanya. Ini cat gitu ya. Nah, dan saran dari saya itu cukup gunakan satu kata kunci saja. Teman-teman boleh sih misalkan nambahin di sini misalkan dengan hewan apa, tapi kalau saya pribadi menggunakan hanya cukup satu. Misalkan kucing ya kucing satu gitu ya. Kalau anjing ya anjing gitu ya. Kalau burung ya burung gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi cukup hanya satu saja. Nah, itu. Tadi baru hewan ya, teman-teman. Yang kemudian yang kedua dengan kata kunci benda daily. Benda daily atau barang daily. Maksudnya benda daily itu adalah barang-barang atau benda-benda yang bersentuhan langsung dengan aktivitas kita. Contohnya apa? Nih, contohnya kayak gini. Garam. Gitu teman-teman. Gak usah yang jauh-jauh teman-teman yang mikir benda apa gitu ya. Tapi yang bersentuhan langsung dengan aktivitas daily teman-teman. Dengan aktivitas masak, dengan aktivitas kesehatan. Intinya barang teman-teman. Cukup satu aja teman. Atau misalkan saya kasih ini lagi.
daun. Jadi gitu teman-teman. Jadi cukup satu aja. Oke, setelah benda daily mudah-mudahan teman-teman paham maksudnya ya. Ini dengan selanjutnya adalah media teman-teman. Ini bisa media online, bisa media televisi atau media elektronik. Maksudnya media ini kayak misalkan gini. Media online itu atau misalnya media televisi kayak stasiun gitu ya. Jadi media televisi itu dengan stasiunnya. Nah, sarannya adalah ketika menentukan stasiun, teman-teman kan ketahui karakter dari konsumen teman-teman, rata-rata mereka senang dengan channel-channel seperti apa. Misalkan channel-channel yang dua dia suka dengan channel-channel interaktif, kekeluargaan atau India, nah berarti Antv gitu. Oh, misalkan senang dengan makan-makan, oh berarti Trans TV gitu ya atau Global TV. Gitu teman-teman. Oke, next. Selanjutnya ada fans, artis atau tokoh. Jadi misal gini, kita tulis misalkan suka dengan fans band Korea. Band Korea tuh apa ya? Misalkan tuh. Band Korea apa ya? Oh, jangan band Korea deh. Misalkan Jokowi. Nah, karena ngefans ke Jokowi, ya. Jokowi nggak ada, adanya Joko Widodo. Nah, misalkan ngefans dengan Pak Jokowi, gitu ya. Jadi, atau misalnya calon konsumen rata-rata nih ngefansnya ke siapa, tokohnya siapa, atau misal kalau grup band apa, teman-teman. Jadi kata kunci selanjutnya, interestnya itu adalah dengan fans, tokoh, gitu. Ingat, cukup satu aja. Oke, kita next. Selanjutnya produk yang dipakai. Nah, produk yang dipakai ini maksudnya teman-teman, produk baik yang dipakai oleh teman-teman sendiri, oleh pasangan teman-teman sendiri, oleh anak dari teman-teman sendiri. Takutnya mungkin di sini ada yang udah punya anak berkeluarga. Nah, contohnya apa? Misalkan produk yang dipakai teman-teman. Di sini misalkan jam tangan Rolex misalkan. Cukup satu teman-teman. Nah, atau misalkan yang dipakai oleh pasangan. Misalkan pemakaian produk yang dipakai oleh pasangan misalkan gini. Istri atau misalkan ya. Pakai istri itu biasanya pakai Nivea misalkan. Nah, intinya di sini sifatnya brand, teman-teman. Jadi yang disebutkan brand yang dipakai. Oke, misalkan contoh lain yang dipakai oleh anak. Misalkan teman-teman punya anak balita. Misalkan biasanya apa ya? Yang suka di nah ini Johnson Baby. Misalkan suka pakai produk Johnson. Kayak gitu teman-teman. Jadi menentukan interestnya adalah berdasarkan pemakaian. Jadi produk yang dipakai. Next selanjutnya itu berdasarkan hobi. Di hobi contohnya apa sih hobi gitu ya. Nah, hobi misalkan senang dengan traveling. Jadi di sini traveling. School ada job employer nih mana ya? Time travel atau mungkin tourism gitu ya. Nah, dengan hobi traveling gitu ya. Tapi di sini lebih ke turisnya. Saya kasih contohnya. Atau mungkin contoh lainnya hobinya senengnya misalkan hobi olahraga lari, misalkan run. Dia hobinya lari gitu ya. Intinya ini diisi berdasarkan hobi. Misalkan atau mungkin kalau perempuan hobinya nah, misalkan begini teman-teman. Atau ya banyak lah ya. Jadi intinya bagaimana dengan hobi teman-teman. Oke, selanjutnya dengan teknologi, teman-teman. Nah, teknologi di sini tuh bisa dengan teknologi yang ada di sekitar kita kayak dengan marketplace misalnya,
tulis misalkan Shopee. Atau misalkan teknologinya yang sifatnya dipakai teman-teman ya. Misalkan di sini Facebook. Jadi teknologinya yang sifat dipakai teman-teman. Jadi cukup satu aja teman-teman, nggak perlu banyak-banyak gitu ya. Misalkan tadi Facebook, sekarang misalnya Instagram. Interest. Jadi pilihnya interest. Nah gitu teman-teman. Jadi itu dia berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kategori untuk menentukan interest dengan mudah di Facebook Ads. Nah itu teman-teman. Jadi ini kesimpulannya. Tapi sebelum kesimpulan, di sini saya akan masukkan rahasia selanjutnya. Setelah memasukkan interest, maka teman-teman silahkan klik exclude. Nah, di sini yang di-exclude adalah pertama dari behavior, teman-teman. Behavior di sini adalah dari digital activities. Nah, di sini kan ada pilihan Facebook payment user 30 hari, Facebook payment user. Maksudnya itu yang melakukan pembayaran ke Facebook, yaitu pengiklan, teman-teman. Nah, maksudnya di-exclude para pemain pengiklan. Buat apa dikasih iklan kita kalau mereka juga adalah pemain iklan. Nah, dicentang aja gitu ya. Kemudian ini juga dicentang. Nah, selanjutnya itu adalah dari Facebook page admin nih, bisnis page admin yang dicentang gitu ya. Ini. Jadi maksudnya untuk apa kita ngiklanin ke mereka gitu ya, para pemain. Kecuali ya misalkan pelatihan-pelatihan atau kelas-kelas digital marketing dan online dan lain-lain gitu ya. Bukan di-exclude tapi dimasukkan gitu ya. Nah, itu teman-teman settingan interestnya dan tadi keywordnya. Dan selanjutnya ini kesimpulannya dari saya untuk sesi kali ini. Kita lihat sudah berapa menit, sudah 20 menit. Oke, pertama, setiap satu interest ditinjau setiap 3.000 impresi. Jadi setiap 3.000 impresinya itu kalau tidak ada aktivitas kayak misalkan lead atau purchase atau apa gitu ya, maka iklannya di-kill, dimatikan. Artinya jelek, teman-teman. Ganti dengan yang lain. Jika sudah ada yang bagus, maka cari lagi interest lain. Cari lagi gitu ya. Kalau misalkan udah dilakuin ini gagal lagi, ganti lagi gitu ya. Nah, yang ketiga, jika sudah menemukan 10 interest gitu ya, atau misalkan beberapa interest yang teman-teman kira cukup, harus 10 ya, maka naikkan anggaran mulai dari 10%. Misalkan anggaran pertama 10.000, misalkan ya. Anggaran kedua naikkan 10% dari 10.000 berarti 100, 10.000 100. Naikkan lagi 20% hingga 100%. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah setiap kali penaikan coba lihat oleh teman-teman bagaimana aktivitas masuk. Misal kalau aktivitas purchase, berapa purchase kenaikannya setiap dinaikkan per 10%. Nah, misalkan ketika naik 10%, oh angka purchase naik sekian, 2 misalkan. Oh, ketika naik 20%, naik 3. Ketika 30% naik 5 misalkan. Ketika 60% naik 8. Nah, ketika 100% naik berapa? Nah, nanti teman-teman turunkan lagi bertahap. Kira-kira di angka mana gitu, anggaran mana yang dia stabil. Nah, maka anggaran itulah yang paling ideal untuk satu campaign yang teman-teman bikin. Itu teman-teman tipsnya dari saya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya terus termotivasi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.